Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Mungkin bisa dibantu lewat kolom chat. Oke, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan selamat datang kembali di Pos Ngalah Berkah Online tahun 2024. Nah, di episode ketiga ini kita akan membahas seorang wanita yang menikah dengan dua orang laki-laki. Waduh, kira-kira siapa nih sampai menikah dengan dua orang laki-laki? Oke, untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita simak kajian takrif bersama Ustadzah Fitriatus. Waktu dan tempat kami sediakan. Oke, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca niat taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuк bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرف الصافي الهني وهاب غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرف الصافي الهني وهاب غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرف صافي الهني وهاب غني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Saudara-saudara Fitriatus, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa terus meneruskan kajian kita, yaitu pembahasan tentang kitab Ta'rif Bisabiqin al-Awwalin. Sampailah kita pada biografi seorang yang mulia, yaitu Sayyidah Ruqayyah bintu Rasulullah. Siapa sih beliau? Dia Sayyidah Ruqayyah bintu Sayyidil Mursalin Muhammad bin Abdullah Al-Hashimiyah Al-Qursyiyah. Beliau dilahirkan di kota Makkah saat umur Rasulullah mencapai 33 tahun. Dan beliau termasuk orang yang memeluk Islam di awal diutusnya Rasulullah menjadi nabi. Kapan? Yaitu ketika ibunya Khadijah bintu Khuwailid memeluk agama Islam. Dan Sayyidah Ruqayyah ini juga berbaiat dengan Rasulullah ketika orang-orang perempuan ini berbaiat kepada Rasulullah. Kemudian di kehidupannya, setelah beranjak dewasa, Sayyidah Ruqayyah ini dinikahkan dengan
anak paman Rasulullah, yaitu Utsbah bin Abu Lahab. Namun sayangnya, ketika Rasulullah ini diutus menjadi nabi, Abu Lahab ini adalah orang yang paling benci dengan Rasulullah. Allah menurunkan surat yang berkenaan dengan sikap Abu Lahab ini tadi, yaitu surat Al-Lahab. Setelah turun surat yang berkenaan dengan Abu Lahab ini tadi, Abu Lahab merasa terhina. Akhirnya dia juga ingin menghinakan Rasulullah dengan apa? Dengan memerintahkan anaknya, yaitu Utsbah, untuk menceraikan Ruqayyah. Karena pada zaman jahiliyah dulu, seorang perempuan yang dicerai ini mereka berarti telah terhina. Namun Rasulullah tidak ambil pusing dengan itu. Rasulullah menikahkan Ruqayyah setelah dicerai oleh Utsbah, dinikahkan dengan orang yang lebih mulia daripada Utsbah, yaitu sahabat beliau sendiri, Utsman bin Affan. Setelah menikah dengan Utsman bin Affan, Ruqayyah ini melihat bahwa banyak orang-orang ini yang mulai masuk Islam. Bertambahlah kedengkian orang-orang Quraisy kepada Rasulullah. Akhirnya mereka semakin menyiksa orang-orang yang masuk Islam ini tadi. Karena semakin parah siksaan ini tadi, semakin keras siksaan dari orang-orang musyrik ini tadi, Rasulullah memerintahkan mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah, negeri yang berada di Afrika, untuk menyelamatkan iman mereka, supaya mereka bisa beribadah dengan tenang. Salah satu dari orang yang berhijrah adalah Ruqayyah bintu Muhammad dan suaminya, Utsman bin Affan. Ruqayyah ini istimewanya adalah orang yang pertama kali berhijrah. Jadi, saat Sayyidina Utsman akan berhijrah, awalnya Sayyidina Utsman ini akan berhijrah sendirian, dengan meninggalkan Ruqayyah bersama keluarganya di Mekah. Namun Rasulullah memerintahkan untuk Utsman membawa Ruqayyah. Rasulullah berkata, ya Utsman, Khruj bi Ruqayyah ma'aka. Wahai Utsman, kau keluarlah dari Mekah untuk berhijrah bersama dengan Ruqayyah. Akhirnya Sayyidina Utsman berhijrah dengan Sayyidah Ruqayyah. Saat itu juga Rasulullah menyebutkan ketika bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah bercakap dengan beliau, ya Abu Bakrin, innahuma li awwali man hajara ba'da Lut wa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya keduanya ini, yaitu Utsman dan Ruqayyah, adalah orang yang pertama kali berhijrah setelah Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Kemudian Sayyidah Ruqayyah ini juga dijuluki sebagai Dzal Hijratain, milik dua hijrah. Kenapa? Karena Sayyidah Ruqayyah ini tadi berhijrah dua kali. Berhijrah dari Mekah ke Habasyah dan dari Habasyah ke Madinah. Saat orang-orang berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sudah pernah berhijrah dari Mekah ke Habasyah. Kemudian menyusul orang-orang ini berhijrah dari Habasyah ke Madinah. Kemudian beliau tinggal di Madinah. Setelah hijrah dari Habasyah ke Madinah, beliau tinggal di Madinah bersama suaminya ini tadi. Lama setelah tinggal di Madinah, beliau sakit. Sakitnya ini bertepatan dengan perintah untuk Rasulullah perang melawan orang Quraisy. Jadi saat Rasulullah akan berperang dengan orang-orang Quraisy di Badar, Sayyidah Ruqayyah ini sakit, sehingga Sayyidina Utsman tidak bisa mengikuti peperangan. Bukan tetapi Sayyidina Utsman tetap ketertinggalan Sayyidina Utsman mengikuti perang ini tadi tetap dihitung bahwa Sayyidina Utsman ini ikut berperang. Karena apa? Karena
Sayyidina Utsman tidak mengikuti perang sebab merawat istrinya yang sedang sakit. Jadi sama, pahalanya yang didapat oleh Sayyidina Utsman dan orang-orang yang mengikuti perang Badar. Rasulullah juga memberikan ghanimah untuk Sayyidina Utsman, sebagaimana yang didapat orang-orang yang mengikuti perang Badar. Saat pulang dari perang Badar, Rasulullah ini membawa kabar gembira ke Madinah bahwa orang-orang Muslim ini telah jaya, menang. Perangnya ini menang melawan orang Quraisy. Bukan tetapi Sayyidina Utsman yang mendengar itu bingung. Sayyidina Utsman senang karena orang-orang Muslim ini menang. Tapi Sayyidina Utsman ini juga bersedih karena ternyata di hari kepulangan orang-orang Muslim dari Badar, Sayyidah Ruqayyah ini meninggal. Jadi Sayyidina Utsman ini bingung bagaimana cara menyampaikan kabar sedih ini kepada Rasulullah. Namun nggak mau Sayyidina Utsman ini ya menyampaikanlah kepada Rasulullah tentang berita anaknya ini tadi. Disampaikanlah berita ini tadi, Rasulullah sedih. Rasulullah meminta supaya Sayyidina Utsman mengantarkan Rasulullah ke makam Sayyidah Ruqayyah. Di situ Rasulullah melihat anaknya telah dikubur. Ya, yang menguburkan ini Sayyidina Utsman sendiri. Jadi Sayyidah Ruqayyah meninggal atau wafat saat orang-orang Muslim datang dari Badar. Dari pernikahannya dengan Sayyidah Ruqayyah ini tadi, Sayyidina Utsman dikaruniai anak yang bernama Abdullah. Yang dengan itu pula Sayyidina Utsman dijuluki sebagai Abi Abdillah. Nah, Sayyidah Ruqayyah melahirkan Abdullah ini saat beliau tinggal di Habasyah. Namun saat anaknya ini mencapai umur 2 tahun atau ada yang berpendapat 6 tahun, anaknya ini sakit. Kemudian sakit yang menyebabkan kematian anaknya. Setelah anaknya ini wafat, Sayyidah Ruqayyah tidak melahirkan lagi, jadi anaknya hanya satu, yaitu Abdillah ini tadi. Kemudian sampai kita kepada biografi yang kedua, yaitu Sayyidah Ummu Kulsum bintu Rasulullah. Beliau adalah saudara dari Sayyidah Khadijah. Beliau dinamakan Ummu Kulsum, padahal di saat itu belum ada orang yang bernama Ummu Kulsum. Dan dia saudara yang lebih tua daripada Sayyidah Fatimah. Kakaknya Sayyidah Fatimah. Beliau masuk Islam bersama dengan saudaranya, Sayyidah Ruqayyah, ketika masuk Islam. Dan beliau ini berhijrah ke Madinah bersama dengan keluarga Rasulullah ketika beliau berhijrah. Sayyidah Ummu Kulsum ini dinikahkan juga dengan anak dari Abu Lahab yang bernama Utaibah, adik dari Utsbah. Namun sama nasibnya. Beliau ini diceraikan oleh Utaibah ketika turun ayat yang berkenaan dengan ayahnya Abu Lahab ini tadi. Dari pernikahannya juga tidak memiliki keturunan karena belum sampai berkumpul berdua ini. Kemudian beliau Sayyidah Ummu Kulsum ini dinikahkan dengan Sayyidina Utsman setelah wafatnya Sayyidah Ruqayyah. Maka dari itu Sayyidina Utsman dijuluki Dzunurain, milik dua cahaya, karena istrinya semuanya adalah anak Nabi. Saat itu beliau menikah dengan Sayyidina Utsman di bulan Rabiul Awal di tahun ketiga dari hijrah. Jadi 3 tahun setelah hijrah ke Madinah, beliau ini menikah dengan Sayyidina Utsman. Pernikahan Sayyidah Ummu Kulsum dengan Sayyidina Utsman ini atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, saat itu Jibril mendatangiku dan dia berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanmu wahai Muhammad untuk menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum.
sebagaimana kaum menikahkan Ruqayyah dan selainnya. Sayyidah Ummu Kulsum ini meninggal sebelum Sayyidina Utsman. Itu tepatnya di bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Dan Ummu Atiyah Al-Ansariyah yang memandikan beliau dari kalangan wanita Ansor. Kemudian Rasulullah sendiri yang menguburkan Sayyidah Ummu Kulsum ini tadi. Dan turun ke liang lahatnya bersama Fadl dan Usama radhiyallahu anhum. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semoga kita bisa lebih menyayangi Ahlul Bait dengan kita mengenal anak-anak Rasulullah, begitu pula dengan keluarganya nanti yang lainnya. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ustazah Fitriatus yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Oke, eh, sebelum kita menutup kajian pada pagi hari ini, saya pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan, teknisi, ataupun lainnya. Nanti kita bertemu lagi di jam 10:30 kajian parenting ala salaf bersama Ustazah Mahaba Agil yang tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Oke, mari kita sama-sama menutup kajian pada pagi hari ini dengan doa setelah taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عز الحب وآله وصحبه عدد تشي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك